pertanyaan yang inti banget itu mekanisme sihir, Mas Hao. Iya. Bisa ndak itu dimasukkan ke logika? Meninggal langsung itu lebih mudah daripada membuat sakit-sakit terus gitu. Harganya gimana? Berbeda-beda, lebih murah yang Yang- langsungan. Dan ini caranya sekarang nggak kalau zaman dulu kan kena terus wah muntah keluar paku, itu nggak mas. Sekarang ada yang ditabrakkan kendaraan. Karena di beberapa entitas seperti halnya Banaspati itu ketika ditanya bahan bakarmu apa gitu, bahan bakarmu adalah dendam, iri dan dengki. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman, kita baru sholat maghrib. Ini juga udah gelap ya, tadi udah sunset. Nah, alhamdulillah kita pengen lanjut pembahasan tadi. Sebenarnya pembahasannya kita ngalir aja ya. Inti pembahasannya sebenarnya masalah sihir. Nah, mungkin ada yang tadi belum terbahas. Pertanyaan yang inti banget itu mekanisme sihir, Mas Hao. Iya. Bisa ndak itu dimasukkan ke logika? Dalam rumus fisika mungkin gimana itu? Iya. Sekarang ini kan sebenarnya dari beberapa studi yang saya pernah jalani ya mas ya. Hal ini juga masuk dalam kalau dari dua studi itu memang di antropologi itu ada mas. Gitu. Jadi manusia dengan budaya seperti ini apa? Karena saya sempat membantu teman-teman dari fakultas saya ilmu budaya UGM itu waktu membahas tentang karya ilmiah berkaitan dengan santet itu dengan teman-teman antropologi dan juga dengan teman dari Departemen Kriminologi UI. Ini masuk dalam kajian kriminologi etnik gitu. Jadi motif-motif kriminal yang bisa disebabkan ataupun diperlakukan dengan hal-hal metafisik, walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara tulis ya mas ya. Iya. Tapi ini masuk dalam kajian kriminologi etnik mas. Gitu. Ada gitu ya? Ada mas. Gitu. Jadi saya mengambil dari dua sisi ya, dari ujung timur dan ujung barat tanah Jawa. Tahulah daerah mana itu. Iya. Itu ya. Jadi ketika di beberapa daerah itu di ujung timur contohnya, di sini memang sudah sangat melekat ya di beberapa tempat gitu. Yang ketika bertemu dengan seseorang dan kita juga pernah ketemu dengan orang tersebut yang melakukan. Dan itu juga ada tarif dan paket-paketnya, Mas. Gitu. Yang waktu ke kita itu ya. Waktu itu jadi ada yang misalkan maaf ya, ini agak frontal disebutnya. Meninggal langsung itu lebih mudah daripada membuat sakit-sakit terus gitu. Harganya gimana? Berbeda-beda. Lebih murah yang langsungan. Oh, langsung malah lebih murah? Iya. Dan di sini sebenarnya berkaitan ataupun yang berperan itu sugesti, Mas. Saya salah dikit boleh, Mas? Apa? Saya pernah wawancara sama salah satu mantan dukun santet lah ya, ada di daerah bagian Jawa bagian Barat. Itu beliau waktu masih aktif menyantet tahun 2003 atau 2004 saya agak lupa lah, tahun 2000 awal itu tarifnya 350 juta. Itu paling murah, langsung tokcer meninggal begitu ya. Iya. Berarti yang diulur-ulur lebih mahal lagi ya, bisa 1 miliaran. Iya, dan bervariasi mas, dan bervariasi gitu. Ada tergantung yang diserang ini siapa juga pengaruh, gitu. Karena ada yang melihat, ini penjagaannya, kan punya praktisi lain ataupun punya entitas yang dampingi mas, mungkin kodam atau korin ya dari luar. Karena namanya orang kan macam-macam nih mas, termasuk stratanya semakin tinggi itu, tarifnya bervariasi mas, gitu. Dan bahkan ada orang yang bilang pernah sakit hati, kemudian misalkan ini suaminya diambil perempuan lain, terus dia sakit hati, si mbaknya ini keluar negeri kerja terus pulang, buat untuk itu ada mas kasus-kasus seperti ini. Fenomena-fenomena seperti ini itu ada dan ada kajiannya ya. Dan paling murah berapa tarifnya? Paling murah ya mas yang pernah saya tahu. Iya itu 5-10 lah mas. 5-10 dapat santet. Dapat. Dan ini caranya sekarang nggak kalau zaman dulu kan kena terus wah muntah keluar paku, itu enggak mas. Sekarang ada yang ditabrakkan kendaraan. Jadi dibikin gila gitu? Iya, jadi ada yang naik sepeda motor gitu, kemudian kok melihat ada tersugesti di depan ada nyebrang terus banting setir ketabrak truk mas. Bahkan ada yang entitasnya itu bilang aku bunuh orang ini tuh susah gitu. Bahkan sudah kena rodanya truk itu nggak ketelindas itu ada.
Karena orang ini ada penjagaan ataupun sering lelaku. Intinya belum ajalnya ya. Ya, mungkin seperti itu juga. Dan ada juga yang tadi seperti waktu kita bahas di bulan santai, Mas. Ada yang mereka mengirimkan penyakit paling banyak sekarang. Mengirimkan penyakit itu dengan berbagai cara ya. Dan waktu itu saya sempat ngobrol juga dengan teman yang melakukan itu. Dan dulu saya sebelum aktif di sekarang ya, Mas, di bidang tentang sejarah budaya mitos ataupun mistis, saya juga pernah bantu, Mas, orang yang sakit seperti itu, penyakit non medis. Dan di awal selalu saya tanya ada referensi ataupun track record pernah periksa ke dokter nggak gitu. Kalaupun medis saya nggak berani, Mas, karena kadang semua orang ya. Nanti Mas ya malah ini muda ya. Kadang orang selama ini mikirnya sakit, walaupun itu sakit medis ngarahnya ke non medis. Yang salah kita itu Mas. Iya. Yang salah yang dikit-dikit keluar paku. Iya, dikit-dikit sakit masuk angin, aku kena santet toyo kan gitu. Hal ini yang kemudian banyak oknum yang karena banyaknya permintaan seperti itu, yang ngaku-ngaku bisa, Mas. Itu banyak banget karena ketika sudah waktu itu saya bantu ya, saya tanya sudah kemana saja, ternyata ada beberapa yang bisa-bisaan. Dan ini bahaya gitu. Karena akan menjadi seperti sampah metafisik dalam tubuh. Jadi sugesti jelek ya? Sugesti jelek ya. Dan waktu itu kebanyakan sakit, Mas. Jadi ada yang seperti tadi cancer, ada yang gila tanpa sebab. Yang paling banyak sakit apa, Mas? Kalau yang paling banyak itu seperti sakit medisnya itu cancer, Mas. Cancer. Itu. Jadi ada yang pernah. Termasuk kanker darah enggak? Iya. Iya, bahkan yang terakhir itu penyakit kanker saraf. Itu. Dan ini sudah saya sarankan untuk ke dokter dan tidak bisa gitu. Maksudnya anak kecil, Mas. Jadi ada juga yang udah nyerang fisik ya? Fisik ya. Bahkan salah, Mas, salah serang. Jadi harusnya kirim ke orang tuanya, kena anaknya ada. Itu terus banyak itu memang. Ada juga pilihan kepala daerah itu kata antar ini loh, Mas, antar dusun aja ada loh dulu pernah itu. Dan itu bahaya, Mas. Waktu itu saya membantu itu ya ada sesuatu yang datang itu kamu nggak usah ikut ini gitu. Itu paranormalnya gitu. Terus yang paling diancam saya diancam, Mas. Langsung. Iya. Secara fisik? Enggak, secara batin. Waktu saya tidur ditarik. Gitu. Tapi ketika saya sudah membantu itu ya saya harus ikhlas. Mentalnya masuk ke saya, Mas. Gitu. Jadi kerasukan ya? Enggak. Kenanya ataupun merasakan sakit yang sama gitu. Dan gitu ya. Waktu itu saya dikasih tahu gitu, maksudnya kalau kita tahu pengobatannya tentu juga tahu penyerangannya. Tapi orang tua ngasih tahu nyembuhkan boleh tapi nggak boleh nyerang. Semarah-marah namanya kamu jangan. Gitu. Karena memang ada tutorialnya, Mas. Gitu. Dan waktu itu ada orang yang di timur itu bilang ke saya sanggup untuk melakukan ritual-ritual itu. Tapi saya enggak lah, Mas, gitu untuk hal ini. Dan ini berkaitan dengan kurir kalau saya sebut. Jadi kurir itu jin yang dipakai atau diperintah untuk mengirimkan menjadi seperti kurirnya ke target. Gini, Mas Al. Ini saya punya buku dari seks saya ya di Mesir. Jadi beliau itu membagi jenis media sihir jadi 2. Ada yang ditanam di dalam tubuh melalui minuman, makanan, hembusan rokok atau yang lainnya. Ada yang ditaruh di luar, dipendam pakai tanah kuburan terinjak gitu ya, digantung. Nah, kebanyakan kalau di tanah Jawa ini metodenya pakai yang ditanam dalam tubuh atau yang dari luar. Iya, ini ada 3 metode, Mas, yang dipakai sebenarnya. Tanah, udara, dan air. Kita sebagai manusia setiap hari tidak akan lepas dari 3 elemen ini. Betul. Tanah kita injak ya, air kita minum, udara kita hirup. Dari 3 hal itu. Kebanyakan memang bisa 3-tiganya ini dua-duanya benar, Mas. Di tanah Jawa itu menurut saya paling bervariasi. Ini kita ambilnya tanah Jawa ya, Mas ya. Karena kalau di luar pun beda, luar Jawa. Iya. Karena waktu itu pun saya pernah misal ke Borneo, ke Andalas atau kemana, Bali itu pun menggunakan metode yang berbeda-beda. Khusus yang di sini itu seperti halnya tadi bisa dijelaskan logika atau tidak, itu seperti halnya kita debu, Mas, elemennya. Debu itu bisa menjadi tanah, dia bisa menjadi air, dia bisa menjadi udara. Lewat partikel debu itu. Jadi terkadang entitas ini nanti akan memecah hal itu gitu. Karena bisa waktu itu dijelaskan memang misal di sini ada kerikil yang itu hanya ditutup gini nanti sudah hilang, Mas, ketika gini. Jadi sudah termanifestasi ke
dimensi astral untuk energi dibawa. ya. Iya. Jadi seperti halnya kita mengirim energi. Telepon ataupun transfer atau apa itu kan energi Mas yang kita kirimkan melalui listrik. Sehingga ini kadang dulu orang tua kita bilang tidur di bawah di tanah, di bawah lutut. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat petir menyambar itu pasti nggak akan langsung menyentuh tanah. Pasti akan mencari media yang paling dekat ataupun media yang setidaknya di atas 1 meter. Jadi grounding ya. Termasuk karakter manusia yang andap asor, tawaduk lah ya. Iya. Itu susah ya. Iya. Iya, karena tanah ini netralisir Mas. Dia bisa menjadi media, dia pun bisa menyerap itu. Jadi ketika itu dikirimkan duer gitu, kayak petir gitu, nanti akan netral Mas. Seperti halnya sering kita dengar istilah ada letusan di atas genteng. Kita cari nggak ada. Itu sebenarnya netral ya. Kalau meletus itu malah nggak masuk ya. Netral. Kayak petir itu Mas. Petir itu ketika membakar sesuatu, entah itu pohon kelapa ataupun pohon itu netral. Karena kekuatan dari elektron ya yang ada di atas itu pasti akan mencari netral itu dengan gaya di bumi. Jadi gravitasi dia akan selalu tertarik. Jadi panas Mas. Santet itu sifatnya panas dan biasanya di sini entitas yang sering sekali dipakai adalah banaspati ataupun yang terbang tuh Ghostfire tuh. Ghostfire. Nah ini diadaptasi dari mana? Ini dicuri Mas. Mereka diambil dari alam liar, dimanfaatkan untuk perlakuan ilmu sihir ini gitu. Jadi terkadang kalau kita lihat makanan, minuman atau dengan rokok atau apa itu kan bisa turunannya itu menjadi untuk pemikat, misalkan untuk apa tadi, untuk pemikat itu pelet ataupun untuk sirup kalau zaman dulu. Iya, sirup. Jadi pakai rokok kemudian bau klobot menyan itu orangnya pada tidur dari ini. Sugesti ini yang diberikan, tapi itu menjadi media untuk jin menyebarkan itu di dalam itu. Berbicara soal sugesti ternyata benar ya, karena Al-Qur'an menjelaskan itu. Ketika Nabi Musa duel sama penyihir Firaun kan, takut Nabi Musa. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf. Jangan takut. Kamu lebih tinggi dari penyihir itu. Baru solusi datang ya. Jadi seakan-akan Allah ngisyaratkan semua jenis sihir pasti nanamkan sugesti dulu kan? Iya. Jadi sebenarnya maaf ya, kayak bangkai, kotoran manusia yang ditaruh di gerbang itu sebenarnya buat mengintimidasi dan neror mental ya, supaya ngedon ya. Iya, termasuk nyebar bunga Mas. Nyebar bunga. Iya, padahal itu bukan yang hakikatnya ya. Iya. Bukan sihir yang sebenarnya. Iya, hanya sebagai intimidasi saja di awal gitu. Jadi ketika orang berpikir, setiap hari berpikir, sebenarnya juga pengaruh dalam imunitas. Karena kemudian orang ini susah tidur dan terlalu overthinking, itu gampang sekali untuk diserang juga. Terkait imunitas ini. Terkait imunitas nih Mas Hao. Ini yang saya buka ini tentang imunitas gaib. Ini yang belum pernah saya temukan dalam kitab-kitab yang lain. Jadi di sini Syekh saya mengambil hadis ya, an-nasu ma'adinu kama adinul fiddah wa dhahab. Manusia itu punya unsur-unsur elemen-elemen tertentu seperti elemen emas dan juga elemen perak. Iya, logam. Logam. Ya, ada elemen logam tersendiri. Nah, yang paling susah. Jadi di sini dikatakan imunitas alamiah. Jadi ada orang yang memang terlahir unsur emas dan peraknya lebih dominan, jadi susah dimasuki gitu. Yang punya elemen besi juga susah karena itu kan berbenturan dengan energi mereka. Nah, yang menarik di sini beliau nyebutkan ada beberapa elemen manusia yang kalau itu lebih dominan mudah banget kena sihir. Elemen seng sama elemen merkuri. Oh iya, raksa ya. Merkuri sama seng. Iya. Nah, menariknya ini saya sampai saya diskusikan sama tim medis di Arsada. Saya punya komunitas itu Mas. Ternyata orang-orang yang ini nih punya merkuri tinggi biasanya banyak konsumsi ikan laut. Sehingga dia itu punya gejala otak lemah, gangguan saraf, tumor, gangguan mental, sama kerusakan paru. Ini jadi ingat di salah satu kitab pesantren Ta'limul Muta'alim karya Cesar Nucci. Di situ kan tadinya saya bingung, kok makan ikan laut? Bukannya ikan laut itu bagus buat kecerdasan. Karena di kitab itu dikatakan kalau mau cerdas dan mudah menghafal, jangan banyak-banyak makan ikan laut. Nah, di sini saya dapat jawabannya.
Saya pernah beberapa kali menangani kasus sihir ya, Nggih. yang dia itu kalau makan makanan laut tambah parah. Apapun itu Mas, seafood berarti? Iya. Oh, semua olahan laut ya? Iya. Iya. Khususnya ya ikan-ikanan Iya. sih, udang. Oke. Bisa gitu ya? Jadi langsung sesak nafas dan lain-lain. Ya mungkin karena apa namanya kadar merkurinya jadi tinggi. Seng juga demikian, malah katanya bikin ngelekat antara jin dengan si korban ini. Gitu. Iya, iya. Zing. Dan wallahu alam ya, rata-rata orang yang ditumbalkan banyak unsur ini, Mas. Unsur seng, Antara raksa, seng dan merkuri. besi juga Mas, ferrum. Kalau Betul. besi, wallahu alam ya, saya belum Iya, iya. belum meneliti lebih lanjut Jadi sampai seng sana. sama ini ya, sama Merkuri. raksa ya, merkuri. Ya, Apa entah itu Baru ini ya? kan itu dari makanan tuh, dari makanan yang Iya. terkonsumsi. Seperti penjelasan di obrolan santai ya, kisah Tanah Jawa, kita menjelaskan yang Al-Baqarah ayat 168. Di mana Allah itu menyuruh kita menjaga makanan betul-betul yang halal dan thayyib, iya, yang baik itu, yang menyehatkan. Itu pengaruhnya luar biasa ternyata. Karena kan mereka berjalan di aliran darah. darah iya. Iya, karena di darah kan beberapa ini kan kita sebut mineral atau senyawa ya Mas ya. Nggih. Unsur-unsur kimia itu tentunya larut ya dalam darah, dan terutama kalau kita lihat raksa itu kan memang memiliki satu logam yang cair ya, satu-satunya logam yang cair, dan ini juga masuk ke dalam kategori logam berat sebenarnya. Dia penghantar listrik nggak? Penghantar listrik juga ya. Termasuk itu penghantar panas. Iya, Kan iya, kalau betul, untuk ya. pengisi Termometer termometer, itu Hg kan Mas. Itu Wah, kan. nyambung ini Mas. Nggih, karena Masya saya kan Allah. dulu kan saya memang dulu anak kimia juga Mas. Kalau kita lihat raksa ya, Iya, iya. raksa itu memang logam berat pertama, memiliki valensi yang tinggi, kemudian dipakai untuk isian termometer. Jadi dia sangat peka dengan suhu. Nah, kita ketahui jin itu apa Mas? Unsurnya Panas. api. Api. Jadi sangat mudah bereaksi gitu. Dan logam seperti argentum ya, perak ataupun aurum ataupun emas itu memang ada Masya di Allah. satu tersendiri gitu Mas. Dia nggak ngantarkan panas ya. Iya, kecuali tembaga ya. Tembaga pun juga bisa mengantarkan. Tapi di sini kalau kita lihat raksa itu memang satu yang itu terdapat salah satu contoh banyak di kerang juga. Hewan-hewan laut memang banyak, kerang, kemudian udang. Itu termasuk ketika orang hamil kan dikurangi Iya, untuk makan iya, itu, betul. gitu karena ada logam-logam berat. Dan ini Mas sangat mudah bereaksi, Kerang ya, betul. bereaksi dengan ini tataan apa itu Mas namanya? Tataan oli. Iya, iya, iya. Sekarang ada satu metode baru pengiriman santet itu dengan oli bekas, Mas. Gimana itu? Nah, ini jadi logam-logam kita lihat raksa ya, Hg ataupun timbal Pb itu ketika bereaksi dengan tubuh pasti akan menolak dan terjadi karsinogenik ataupun pemicu sel kanker. Itu sehingga seperti halnya ketika orang terlalu banyak konsumsi kerang yang dia hidup di paling bawah sebagai filter alami air ya Mas. Tentunya kan misal daerah itu tercemar logam berat kan akan ada banyak di situ. Jadi sudah ada timbul bibit karsinogenik. Subhanallah. Itu ditambah lagi dari entitas yang membawa. Saya jadi Gitu. ingat pantesan jini suka di kerang. Iya. Jadi terjadi reaksi-reaksi Mas di dalam tubuh, reaksi kimia. Jadi Masya reaksi kimia Allah. kemudian terjadilah kan tubuhnya selalu mengeluarkan toksik Mas, apapun Iya, itu. Mengeluarkan toksik, kemudian orang ini nggak pernah olahraga contohnya, ataupun sholat malam ataupun ibadah malam itu kan tentunya akan merefresh Mengurangi kita, itu, ya. kemudian merefresh kita. Dan ini semakin tertimbun ditambah itu tadi terkena. Termasuk tidur terlalu malam itu juga micu toksin itu. Iya. Karena kerja kan kalau kita lihat hati kan penawar racun, toh, Mas. Betul. Terus ini juga apa? Ginjal itu sebagai pemfilter gitu. Jadi Hmm. pasti yang akan terkena perut membesar karena itu. Oh, makanya banyak orang kena santet perutnya Salah satunya apa itu. namanya besar banget Ya, gitu ya. atau mungkin dalam hal medis sebutnya sirosis hati. Sirosis, gitu. ya. Penuhnya Siapa kemarin cairan. kita kena ini ya, sirosis siapa itu? Oh, pasien Tangerang ya, Mas. Itu sampai gebung. Nggih, Di bawah nggih. rumah sakit kempes. Ih. Sampai rumah gembung lagi. Belum lagi. Dikerjain itu, di prank sama jin. Iya, jadi memang seng ataupun Hg itu bisa dibilang satu logam berat, Mas. Itu yang dapat bereaksi cepat dengan panas. Itu. Selain alkohol ya, Mas, satu lagi. Nggih. Karena dalam pengisian termometer selain menggunakan raksa juga menggunakan alkohol. Karena titik didihnya 70 derajat. Jadi dia ketika sudah kena panas dia akan cepat bereaksi. Naiknya cepat.
ini pengalaman saya ya, Mas. Ketika orang itu kena gangguan jin atau kena sihir, entah gimana, jin itu kan juga punya beberapa elemen. Kita kan ada 4 ya. Iya, iya. Api juga punya kan. Iya, iya. Angin, air, tanah. Gitu. Rata-rata orang kena sihir atau jin itu yang lebih dominan angin sama apinya. Api, iya. Makanya jadi was-was. Iya, iya. Karena sifat angin kan nggak netap gitu ya, terombang-ambing. Jadi apa namanya, halusinasi, banyak berangan-angan. Iya. Kemudian temperamen ya dengan api itu Tentang sendiri. emosi, ya. Iri, dengki. Reaktif. Iri juga dengki sama ya, Mas. iya betul. Betul. Karena di beberapa entitas seperti halnya Banaspati itu ketika ditanya bahan bakarmu apa gitu. Bahan bakarku adalah dendam, iri, dan dengki. Wah, Itu. Karena manusia ini ketika emosi panas, Mas, meletup. Ya, bisa dibayangkan ketika ada logam-logam itu tadi, mereka Betul. bereaksi lebih dominan. Logam-logam yang ada beberapa logam itu yang cepat mencair, adapun dia yang ketika panas dia akan cepat bereaksi dengan yang lain di kanan kirinya. Gitu. Sehingga ketika entitas ini membawa dari elemen ataupun partikel-partikel yang dibawa itu masuk ke dalam tubuh, dia akan cepat bereaksi dan membentuk penyakit-penyakit itu, Mas. Itu secara medis itu seperti itu, karena kita kan ada miliaran reaksi kimia dalam tubuh tuh, Mas, ini. nggih, betul. Yang setiap detik ini berjalan gitu berjalan, termasuk darah itu kan akan banyak mengalir zat di situ. Itu. Sama ini Mas Ho. Api itu kan sebagai bahan bakar jin ya. Iya. Namun ketika dia itu sudah bentuk, dia nggak lagi api. Kayak kita nih, kan dari tanah, tapi kan nggak Iya, jadi iya. tanah. Iya, iya. Kalau kena hujan nggak luntur. Jadi apa namanya? Kalau berdasarkan hadis ini dari kitab ini juga, Iya. mereka itu justru malah kayak angin ya. Ketika apa namanya? Ketika ngerasuk. Ke dalam Pengalaman dari teman-teman yang pernah atau sering kena gangguan itu kayak orang masuk angin, kayak orang meriang gitu, Iya, iya. hilang fokus, Terombang-ambing. terombang-ambing gitu ya. Dan angin yang ngantarkan listrik itu apa sih? Ada enggak? Ada, Mas, ada. Jadi listrik itu kan kita bilang kan ada yang dia statis, ada dia yang dinamis, Dinamis, Mas, ya. itu. Titik statis bisa kita lihat kalau dulu kita bermain ini. Ya ini. Iya, gitu. Ya jabrik gitu ya. Oh, iya, Kalau saya nggak main kayak gitu udah jabrik. Tapi ada juga yang dia harus perlu katalis ataupun pengantar. Penghantar. Di sini kita lihat logam itu yang paling cepat adalah tembaga yang Aduh, malu kadang sering dipakai untuk ini, Mas, kabel Nggih. itu. Tapi air itu pun juga sebagai penghantar juga. Iya. Yang paling gampang air, sehingga elemen-elemen itu pun digunakan semuanya. Tetapi tanah itu biasanya kalau kita lihat ke sampingan nih, efek tanah kuburan dulu, Mas. Iya. Tapi terkadang tanah pun memiliki satu kekuatan untuk menetralisir itu. Apapun yang jatuh di tanah itu akan terserap loh, Mas. Ada doanya itu, Mas. Nggih, air, terus tadi listrik, api, semuanya akan kalah masuk air tanah. Luar biasa ya. Gitu. Makanya Makanya ada doa rukyah Bismillahirrahmanirrahim ardina itu. Dengan nama Allah dan tanah bumi kami itu. Beri tiba dengan ludah sebagian kami. Disembuhkan penyakit kami atas izin Tuhan kami itu. Cara rukyahnya Rasulullah malah pakai tanah malah. nggih. Ternyata nyambung ya Iya, elemen-elemen itu kan dengan kalau- bahasan kimia ini loh. Iya, termasuk ini toh, Mas, secara fisika, secara konsep-konsep fisika ini. Jadi berbeda dengan metafisik ya. Ini masuk ke kajian fisika itu kalau kita lihat memang ini kan tanah ini kan memiliki satu gravitasi, Mas, bumi. Semuanya tertarik, kita pun tertarik ke sini semua. Jadi ya orang dulu kalau bilang tidurlah di lantai atau apa atau semua elemen-elemen tanah karena itu tadi sihir apapun yang akan dimasukkan netral, Mas, di situ. Gitu. Jadi iblis sudah salah menerka ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min. Aku lebih baik dari dia. Kamu ciptakan dari tanah. Kan kelihatannya menjijikan, Iya. tapi ternyata tanah itu lebih dahsyat dari api ya. Iya, ada di bawah dan dia bisa memadamkan api, Mas. Misal kita menyiramkan di sini air, dia meresap. Misal kita semburkan api, juga api akan kalah. Mungkin filosofinya kayak gini. Termasuk dihubungkan ke sifat ya. Sifat dari tanah yang kokoh, tenang, punya pendirian. Dia bisa mengalahkan elemen dari setan itu ya. Iya. Makanya kan dalam hadis riwayat Muslim, innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu fi safar. Orang mukmin itu
sangat mampu untuk mengendalikan setannya, seperti halnya salah seorang di antara kalian mengendalikan ontanya dalam bepergian. Ya, karena mungkin dengan keimanannya itu yang selalu membumi, andap asar nih, Nggih, nggih. tawadhu, nggak petantang petenteng kayak Ateng. Itu ngalahkan setan malah, bukan malah nantang-nantang gitu ya. Iya, iya. Makanya Iya. saya selalu mengajarkan kita ini makhluk sempurna, tapi bukan yang maha sempurna. Yang maha sempurna ya Allah. Kalau kita nantang, ada bibit sombong, api lawan api, kita kalah apinya. Masih besar mereka. Ya. Iya. Iya, karena kan api kan gini toh Mas, api itu kan ada spektrumnya juga ya. Iya. Dari dia yang Oh, warna iya sih. merah, jingga, kemudian hijau, biru sampai hitam. Justru api yang tidak terlihat itu yang paling panas, Mas. Amaterasu. Nggih, yang hitam itu, Mas. Kalau kita Apinya Uchiha ya. nyalakan korek, Mas, coba kita cermati. Semakin mendekati sumbu, semakin nggak terlihat. Betul. Itu semakin panas, Mas. Api Sehingga- neraka kan hitam itu. Iya, makanya banyak para ahli Hmm. astronomi ya yang bilang bintang yang tidak terlihat itu berarti bintang yang benar-benar panas. Atau yang warnanya biru katanya. Bintang biru itu paling panas daripada bintang putih ataupun yang merah. Oh, Karena bukannya biru di bawah putih ya, Mas? masih mendekati sedikit Oh, Gitu. tetap panas yang biru. panas putih dan biru sih, Mas. Gitu. Atau biru sih. Biru. Karena kalau kita lihat di itu loh Mas, spektrum kalau tidak salah loh ini. Iya, iya. Kita lihat secara kalorimetri itu kan makin dekat sini hilang, Mas. Iya, iya. Api itu Ha, ha. tidak ada. Kalau dikorek ya. Iya. Gitu. Jadi ada lapisan-lapisannya sepertinya putih sih. Kalau tidak salah putih, biru, hijau, jingga merah. Nah, kalau kita masih di aura atau warna merah ya kalah Mas sama yang hitam. Dimakan kita. Gitu. Makanya kalau api yang nggak kelihatan lebih panas itu membakarnya. Kan jin di apa namanya? Diciptakan minaris samum ya, dari api yang sangat panas. Kalau hitam itu simpanan buat siksaan mereka juga di neraka kan, Iya. bagi jin yang kafir. Mereka mungkin di apa namanya, api yang putih itu ya. Dan api putih kalau nggak salah ada yang memadat ya, yang kayak halilintar itu. Iya. Yang seperti kilatan Oh, itu. Ya. mungkin itu yang menjadikan mereka itu bisa memadatkan wujud terus kelihatan sama Putih. orang-orang ya. Iya, makanya kan kalau kita tadi sempat bahas sebelum kita mulai ya Mas, seperti ektoplasma ataupun orbs itu warnanya kan putih, Mas. Warnanya. Nah, ini tentang orbs. Iya. Itu mungkin nggak itu debu, Mas? Sangat mungkin Mas bisa. Bedanya apa sih yang debu sama yang itu? Oh, salah pertanyaan saya. Jin itu mungkin nggak masuk ke Tangkap kamera. ke kamera ya. Karena selama ini lagi marak konten-konten penampakan. Saya nggak yakin sih kalau itu. Nanti persepsinya Mas Di gimana gitu. Jadi begini Mas, kalau entitas itu tentunya harus membutuhkan satu energi untuk berpindah dimensi. Seperti halnya kita yang akan masuk ke sana gitu ya. Ini yang pertama, tentunya butuh satu energi karena sudah diberikan alam yang berbeda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah diberikan itu, berarti harus butuh effort yang luar biasa. Yang kedua, terkadang kalau orbs itu tertangkap, biasanya yang ini secara pengalaman saya Mas ya, hanya satu objek Mas, kemudian kanannya ini ngeblur semua kayak efek bokeh itu. Oh. Hanya satu yang tertangkap dan itu tidak kemudian banyak itu mungkin bisa debu ataupun uap air misal habis hujan karena pakai flash ya. Terus kenapa orbs itu bisa terjadi karena ini kan banyak air Mas, kelembapan, humidity-nya sangat tinggi, kelembapan. Kemudian entitas astral itu tentunya memancarkan energi panas. Energi panas akan membakar air akan menjadi uap di sekelilingnya sehingga tertangkap. Ketika energi semakin kuat, efek dari uap air ini akan membentuk seperti satu garis yang lurus ataupun seperti selendang yang panjang, itu disebut ektoplasma. Jadi sebelum akan mewujudkan. Jadi ketika bertasyakul mewujudkan, ya istilahnya iya, itu, ada menjelma. proses seperti apa namanya, metamorfosis lah gitu, perubahan. Nah, tertangkap di sini hanya akan memakan waktu sepersekian detik, nggak bisa lama Mas, karena perpindahan dimensi. Jadi yang tertangkap tidak akan bisa solid, tapi hanya bentuk seperti bayangan, kilatan, atau cahaya yang nampak, hanya seperti itu. Jadi saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan, kalaupun saya meyakini tidak akan bisa solid, karena sudah berpindah dimensi. Nggak
apa namanya, nggak jejak ya, nggak apa namanya, Nggak seperti kita gini, nggak Mas. seperti kita Yang ini ya, kan nggak bisa kita tembus, ini nggak Nggak bisa, Mas. HD. Iya. nggak ada. Gambarnya Kontrasnya hanya 5% sebagai. mungkin. Iya, makasih banyak Om Hau, Ini. Mas Day, atas sharing pengalamannya. Moga-moga nanti kita bisa apa, saling bertukar informasi. Amin, Mas. Biar nanti umat juga banyak ya mengambil faedah dari pengalaman-pengalaman kita semuanya. Ya. Ya, subscribe, like, komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.